sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Oke. Hari ini sebelum kita belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial, Ibu mau bertanya, siapa di sini yang pernah memasak mie goreng? Nah, ketika kalian memasak mie goreng, apa langkah-langkahnya kalian sampai mie goreng itu terbuat? Yang pertama apa yang dilakukan? Merebus air. Terus apa lagi? Masukkan mie. Terus tunggu mendidih. Lalu apa lagi? Ditiriskan minyak. Terus dibuka bumbunya, dimasukkan dalam piring atau mangkok. Setelah itu mie yang sudah ditiriskan dimasukkan di dalam piring atau mangkok. Selanjutnya diaduk sehingga jadilah mie goreng, ya kan? Langkah-langkah yang kalian lakukan itu berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Kita akan belajar tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Sebelumnya, ada yang sudah tahu coding? Belum? Ini tuh istilah-istilah baru di dalam kurikulum kita, ya. Coding itu adalah cara memberi perintah kepada komputer menggunakan bahasa yang dimengerti mesin. Kalau kita berbicara tentang komputer, kemudian kecerdasan artifisial atau yang sering kalian dengar itu AI, ya. Pernah dengar AI? Kalau kalian main sosmed, pasti kalian tahu AI, ya. AI itu kepanjangannya apa? Artificial Intelligence, atau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan artifisial. Oke. Lalu apa hubungannya coding dengan AI? Terus apa hubungannya dengan kita tadi membuat mie goreng? Sudah bingung kan? Nah, tadi ibu bertanya siapa yang bisa membuat mie goreng? Ada yang bisa. Kemudian langkah-langkahnya apa saja? Kalian juga bisa. Tanpa kalian sadari, kita itu sudah belajar coding dan AI yang sudah kita terapkan di kehidupan sehari-hari, tapi kita tidak sadar. Jadi coding itu adalah prosesnya, AI adalah hasilnya. Jadi kalau kita membuat mie, kita punya langkah-langkah. Langkah yang kalian katakan tadi itu disebut sebagai coding. Mie goreng yang sudah jadi namanya AI, ya. Itu hubungannya. Coding itu proses, AI itu hasil. Sampai sini paham? Setelah kita sudah paham konsep coding dan AI atau kecerdasan artifisial,
Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu menghubungkan berpikir komputasional dengan dasar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cara kita berpikir komputasional kita menghadapi coding dan AI. Ya. Ini arti dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir kita untuk memecahkan masalah yang rumit secara efisien atau masalah yang rumit kita buat menjadi lebih mudah. Itu berarti kita punya belajar pemikiran yang komputasional. Oke. Nah, ini ada 4 pilar utama berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir algoritma. Yang pertama dekomposisi. Dekomposisi itu proses membagi masalah yang rumit, masalah yang besar menjadi komponen yang lebih kecil. Contoh, tadi kita membuat mie goreng. Kalau kita tidak tahu cara membuat mie goreng yang sudah jadi itu menurut kita menjadi suatu masalah yang besar karena kita tidak tahu cara masaknya. Tapi kalau kita tahu, berarti kita sudah tahu langkah-langkah itu diubah menjadi sesuatu yang lebih kecil. Misalnya siapkan air, ya kan? Siapkan mie, siapkan apa lagi? Bumbu, terus piring, mangkok. Itu kan menjadi lebih kecil. Misalnya lagi cara membuat nasi goreng. Kita kan nggak mungkin nasi goreng jadi, terus kita baru siapin beras. Nggak mungkin kan? Masa nasi goreng yang udah jadi mau dimasak lagi jadi beras, ya kan? Nah, nasi goreng itu adalah kita anggap sebagai permasalahan yang rumit. Baru kita pecah, oh cara membuatnya begini loh. Siapkan nasi dulu, bawang merah, bawang putih, lombok, ya kan? Kita iris, kita oseng, kita tumis, kemudian kita masukkan mie-nya. Apa tadi? Nasinya. Oh, jadi mie? Nasinya. Terus kita aduk, dikasih garam, dikasih kecap, apa lagi? Saus, ya kan? Jadi deh nasi goreng. Oke, sampai sini paham? Jadi dekomposisi adalah memecahkan masalah yang besar menjadi komponen yang lebih kecil. Nah, ini pengenalan pola. Pola itu yang terjadi berulang-ulang. Contoh, kalian ke sekolah setiap hari berangkat jam berapa? Jam 1. Itu akan kalian lakukan secara terus-menerus, ya kan? Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Selalu masuk jam 1, berangkat jam 1. Sama halnya seperti kita mau membuat nasi goreng. Caranya itu kan kita siapkan bumbunya, kita iris-iris, baru kita oseng, ya kan? Gak mungkin kita oseng dulu baru kita iris-iris. Kayak apa tuh jadinya? Nah, itu tadi kan sudah ada urutannya. Urutannya jelas, ya. Oke, selanjutnya abstraksi. Abstraksi ini adalah ketika ada hal yang tidak penting kita harus buang. Contoh, misalnya kita berangkat ke sekolah. Misalnya ya sama Mika berangkat ke sekolah naik sepeda. Kan kalian ke sekolah itu naik sepeda sampai sekolah. Nggak mungkin kan di jalan kalau pendidikan siapa sih yang buat ban sepeda ini? Kenapa sih ban sepeda itu bulat? Ya kan? Misalnya kenapa sih rambutnya Mika itu warnanya hitam? Itu kan hal-hal yang tidak penting, ya kan? Itu harus kita buang. Namanya abstraksi. Kita harus menghilangkan pola pikir yang tidak penting. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak ada. Nah, yang terakhir adalah algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang jelas. Contoh, nih misalnya tuh resep makanan kayak yang tadi mau bikin nasi goreng. Masa kalian siapkan paku? Enggak mungkin. Misalnya mau membuat ayam goreng, tapi yang disiapkan ikan, kan lainnya, langkahnya udah nggak jelas.
mau bikin ayam goreng yang disiapkan ikan. Nggak jelas tuh, kan? Kalau membuat ayam goreng berarti kan apa yang kita siapkan duluan? Ayamnya, terus marinasinya, terus langkahnya gimana supaya kita bisa membuat ayam? Siapkan minyaknya, ayamnya sudah dimarinasi, dimasukkan dalam minyak yang sudah panas, digoreng ya kan? Setelah itu kalau sudah warnanya kuning coklatan diangkat. Kalau warnanya hitam, gosong ya. Jadi langkah-langkah itu namanya algoritma. Algoritma itu langkahnya sama seperti kita belajar matematika. Kalau ulangan mengerjakan soal harus pakai cara dengan cara yang kalian kerjakan dari awal sampai akhir. Kalau runtut itu berarti algoritmanya benar. Tapi kalau tidak runtut, ada langkah yang salah, berarti algoritmanya tidak tepat. Ya, itu namanya algoritma. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, manfaat berpikir komputasional. Yang pertama, melatih kita mempunyai kemampuan berpikir logis dan terstruktur supaya pemikiran kita ini tidak terpecah belah. Ya. Yang kedua, membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menjadi fondasi penting jika kamu tertarik pada bidang sains ini untuk masa depan. Kalau kalian mau jadi guru, mau jadi dokter, ya, kita harus punya prinsip berpikir komputasional. Nanti jadi dokter, kalian belum bisa menerapkan pilar berpikir komputasional yang abstraksi. Lagi operasi pasien yang dipikirin nasi goreng di rumah, hasilnya kayak itu kan pemikiran tidak penting ya. Kasihnya pasiennya sudah mau dioperasi, dokternya mikirin nasi goreng, ya kan? Nah, itu adalah penerapan bidang kedokteran ya. Misalnya lagi pegang gunting untuk operasi pasien, kalau memikirkan kenapa gunting bentuknya begini, kok bisa tajam guntingnya, itu tidak penting. Dan itu ya ibaratnya dari 4 pilar itu hal yang mana yang dia berucapkan? Abstraksi. Dia belum bisa membedakan atau memisahkan pemikiran yang penting dan tidak penting. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kemudian aku mau kembali lagi yang tadi coding dari AI. Jelaskan semuanya. Lebih mudahnya lagi, misal kalian itu kan sering main TikTok, misalnya, ya kan? Buka kamera, selfie, ya kan Mika? Terus ada filter yang ada telinganya, telinga kelinci, ya kan? Kalian buka filternya, ketika dia loading mencari wajah kita, itu codingnya yang bekerja. Ketika wajah kita sudah terdeteksi, terus wajah kita sudah ada telinganya, berarti itu sudah menghasilkan apa? AI. Sama halnya waktu itu pernah viral di TikTok, mengubah foto menjadi gambar Ghibli atau anime, ya kan? Ketika kita itu menggunakan ChatGPT namanya. Ketika kita menghapus fotonya, buatkan foto tersebut menjadi anime Ghibli. Dia loadingnya itu bisa 5 menit, 10 menit, bahkan bisa 1 jam. Ketika dia loading, itu codingnya bekerja. Dia mencari berbagai sumber gambar Ghibli. Kemudian dia itu mencocokkan dengan foto yang kalian upload. Nah, itu codingnya bekerja. Kemudian kalau fotonya sudah jadi anime Ghibli, namanya apa? AI. Dari sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jelas ya? Oke. Sambil kita ibu mau
ya masing-masing kelompok. Oke, ini berkaitan dengan yang tadi Ibu sampaikan. Oke, silakan kelompoknya masing-masing ambil kertas ini. Ya, silakan dikerjakan soal tersebut. Kalau ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan ya. Nanti setelah selesai, perwakilan dari kelompoknya maju satu orang aja untuk mempresentasikan jawabannya. Oke?
Kayaknya paham nih ya, cepet banget soalnya. Ya. Yang belum selesai diselesaikan dulu. Setelah itu kita presentasi tapi satu orang aja yang maju, ya. Biar nggak terlalu ramai di depan. Nanti di depan yang satu ngomong, yang satu jadi patung. Yang 4 orang jadi patung, ya kan? Oke, selama kelompok mana? Garuda Pancasila ya? Ya, kamu ceritanya apa? Atau kelompok berapa dan kelompok berapa? Ya, maju dulu. Berapa maju? 1 orang aja. Kenapa? Ya, kelompok Garuda Pancasila. Siapa yang maju? Aika. Presentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Yang lain siap-siap ya. Sebutkan namanya, kemudian soal dan jawabannya. Bisa. Yang mana? Mau diskusi presentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Agak tadi ya. Nggak usah dibaca semua, biar langsung aja. Soalnya dibaca sedikit baru jawab. Yang keras salah ya. Ya. Oke, selanjutnya. Mic-nya dekat yang mendengar. Berpikir komputasional adalah kemampuan memecahkan masalah dengan cara sistematis, logis, dan teks seperti komputer. Karena
kedua, dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Seperti membuat sarapan pagi, belanja bahan, mengolah bahan, menyiapkan minuman, dan mencuci. Membersihkan rumah, membersihkan kamar, membersihkan ruang tamu, membersihkan dapur, mengatur uang, dan lain-lain. Nomor 3, mengendari mobil tanpa perlu tahu detail cara kerja mesin. Menggunakan internet banking tanpa perlu tahu cara kerja sistemnya. Nomor 4, algoritma mengikat gigi, ambil sikat gigi dan pasta gigi, keluarkan pasta gigi secukupnya, dan sikat ke gigi. Lalu basahi sikat gigi dengan air. Bilas sikat gigi dan mulut dengan air. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompoknya Kristi, maju Dik. Siapa yang maju? Laila. Suaranya yang keras kayak ibu gini loh, kayak gaya tadi, supaya kedengaran ya. Kedua, kemerdekaan. Nomor 1, Yang keras. komputasional adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan komputasi, yaitu proses perencanaan atau proses pemrosesan data menggunakan aturan-aturan tertentu, algoritma baik dilakukan oleh manusia maupun mesin seperti komputer. 2. Dalam berpikir komputasi, dekomposisi artinya adalah memecah suatu masalah besar atau rumit menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan mudah dikelola. B. Contohnya mempersiapkan bagi seseorang bisa dipesan menjadi tidur, pergi, sarapan, berpakaian, menyiapkan tas, dan makan.
mengembangkan teknologi seperti coding dan kecerdasan artifisial secara lebih baik dan terarah. 2. Apa arti dekomposisi dalam berpikir komputasional? Dekomposisi berarti memecahkan suatu masalah besar menjadi lebih kecil dan mudah dipahami atau diselesaikan satu persatu. 2. Berikan contoh masalah seperti masalah sehari-hari yang bisa diselesaikan dengan dekomposisi. Contoh masalah, kami mau mengadakan pesta ulang tahun di rumah Anissa. Kita bisa memecahkan masalah yang rumit ini menjadi beberapa tugas kecil. 1. Persiapkan tempat. 2. Makanan dan minuman. 3. Undangan. 4. Acara. 5. Perlengkapan. Dengan memecah tugas menjadi beberapa bagian, kita bisa lebih mudah menyelesaikan masalah. 4. Berikan contoh abstraksi dalam kegiatan sehari-hari yang dekat dengan kamu. Contoh, ketika saya menggunakan HP, kita cukup menyentuh layar untuk membuka aplikasi atau menelpon seseorang. Kita tidak perlu tahu bagaimana layar bisa disentuh dan bagaimana sinyal diproses atau bagaimana data dikirim lewat jaringan. Itulah abstraksi. 5. Tuliskan algoritma sederhana untuk kegiatan menyikat gigi dari awal sampai selesai. 1. Siapkan sikat gigi dan pasta gigi. 2. Bukan untuk pasta gigi. 3. Oleskan pasta gigi secukupnya pada sikat gigi. 4. Basahi sikat gigi dengan air. 5. Masukkan sikat gigi ke dalam mulut. 6. Sikat gigi bagian depan dengan perlahan. 7. Sikat gigi bagian belakang. 8. Sikat gigi bagian atas. 9. Sikat gigi bagian bawah. 10. Sikat lidah agar bersih dari bakteri. 11. Keluarkan sikat gigi dari mulut. 12. Kumur-kumur dengan air hingga mulut bersih. 13. Bilas sikat gigi dengan air hingga bersih. 14. Sikat gigi di tempat yang kering. 15. Dan tutup kembali pasta gigi. 16. Selesai. Oke, tepuk tangan untuk Oke, terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya pada hari ini. Dari sini kalian ternyata sudah paham ya perbedaan dekomposisi, sama lagi pengenalan pola, abstraksi juga algoritma. Kemudian apa sih hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Ternyata banyak ya, banyak banget kegiatan kita di kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan coding dan AI, ya kan? Yang ternyata selama ini sudah kita lakukan, tapi kita tidak sadar, ya. Oke. Apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Nih, kesimpulannya ada 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi itu apa, Kak? Dekomposisi itu apa tadi? Apa? Memecah suatu masalah yang rumit menjadi komponen yang lebih kecil atau sederhana. Pengenalan pola. Sesuatu yang sering kita lakukan secara berulang. Kemudian abstraksi. Abstraksi apa? Membuang sesuatu yang tidak penting, tidak perlu dipikirkan. Ya. Kemudian ada algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang harus runtut dan jelas. Ya, jadi berpikir komputasional itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita itu bisa membiasakan diri kita memecahkan sesuatu masalah itu lebih efisien, lebih terstruktur, ya, supaya nanti kita di kehidupan di masa depan sudah punya bekal, tinggal kita jalankan tanpa harus kita bingung, kita pusing. Jadi itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi dalam pembelajaran coding ini yang baru pertama kali mungkin kalian dengar beberapa istilahnya, ya kan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu. Mula kita sudah berdoa dimulai.
ulang ya.